Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, ketemu dalam kegiatan video praktikum terkait dengan digital kreatif. Saya, Pak Ivan Rahmawan Arifin, pada kali ini akan menceritakan dan menyampaikan apa sih digital kreatif itu dan mengapa harus ada di fakultas kita. Rekan-rekan mahasiswa, saya akan mulai dengan sebuah petikan kata-kata mutiara yang muncul dari seorang Charles Darwin. Dari sekian ribu spesies yang ada di semesta ini, ada satu yang harus survive, ada satu yang bisa survive, yaitu spesies yang mampu beradaptasi. Di sana kita melihat ada binatang purba yang pada saatnya dia punah. Di sana ada tumbuh-tumbuhan purba yang saatnya dia akan punah, dan lain sebagainya. Pada saatnya, spesies apapun akan punah, kecuali yang dia mampu beradaptasi. Saya yakin manusia merupakan spesies yang ada di semesta ini yang mampu beradaptasi dengan segala lingkungan, beradaptasi dengan segala kondisi, beradaptasi dengan segala perubahan-perubahannya. Rekan-rekan mahasiswa, mengapa kita mampu beradaptasi? Mengapa mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada? Atau bagaimana kita bisa beradaptasi? Salah satu kuncinya adalah kreativitas. Mahasiswa yang saya cintai, ketika manusia berada di tengah pulau yang kecil, seperti yang Anda lihat dalam cerita Robinson Crusoe, mengatakan bahwasanya dia harus beradaptasi dengan kesendirian di sebuah pulau. Apa yang dilakukan? Dia akan mencari ikan. Setelah dia ketemu ikan, dia akan membuat api dengan segala caranya. Kemudian dia harus ngasih garam dari air dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, Robinson Crusoe dalam sebuah cerita, dia melakukan suatu kegiatan adaptasi dengan segala kreativitas yang dia miliki. Inilah yang saya katakan, kreativitas itu merupakan salah satu instrumen penting dalam cara manusia untuk melakukan adaptasi. Dalam konteks kemahasiswaan kali ini atau dalam konteks di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan siapapun sivitas akademika juga dituntut untuk kreatif dalam rangka beradaptasi. Kita tidak pernah nyangka kalau tahun ini di 2021 atau abad 21 ini, bahwasanya segala bentuk komunikasi nirkabel sekarang sudah biasa. Saya waktu kecil tidak pernah menyangka suatu saat akan ditemukan teknologi handphone, suatu saat akan ditemukan teknologi Android, suatu saat saya bisa melihat orang tua saya di kejauhan. Saya ketika seumuran Anda di mahasiswa, melakukan komunikasi dengan orang tua, saya selalu datang ke kantor pos, ke kantor Telkom untuk mengirim apa disebut dengan telegram. Menggunakan sandi Morse titit untuk mengabarkan tentang keadaan saya hanya sekitar 5-10 kata karena per kata mahal sekali. Bagaimana rasanya saya ingin mendengar suara orang tua saya harus nunggu dulu di SLJJ, di wartel dan lain sebagainya. Sekarang apa yang terjadi? Suatu saat Anda akan bisa ketemu dengan orang yang Anda cintai hanya dalam waktu hitungan detik. Atau Anda bisa ketemu dimanapun juga. Ini disebut dengan kreativitas teknologi. Kreativitas di bidang teknologi, informasi sangat berkembang dengan cepat sehingga manusia bisa melakukan adaptasi dengan perubahan. Konteksnya mahasiswa kali ini adalah digital kreatif di praktikum ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sekarang Anda berada dalam iklim masa di mana semua serba instan, semua serba digital. Maka kreativitas itu wajib dikenalkan, bahkan wajib untuk dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa pada zamannya. Mungkin di zaman saya ketika mahasiswa, saya tidak dituntut untuk mampu menguasai sebuah teknologi digital. Tapi untuk kali ini, mahasiswa FEB wajib mengikuti kompetensi atau menguasai teknologi digital.
Setelah Anda tahu apa itu digital, teknologi digital dan lain sebagainya, maka yang dituntut kemudian adalah bagaimana Anda semuanya membangun kreativitas, inovasi yang kaitan dengan digital. Itu yang paling penting. Ketika Anda berpikir, Anda kuliah di perbankan, kemudian berpikir untuk kerja di teller bank, Anda ingin kerja di bagian marketing atau Anda ingin kerja di bagian back office, kredit dan lain sebagainya, Anda harus yakin saat ini banyak perusahaan-perusahaan industri perbankan yang harus meresign karyawan dan pegawainya karena semuanya diganti oleh robot, semua diganti oleh teknologi digital, semua di replacement oleh apa yang disebut dengan artificial intelligence atau AI yang sekarang ini dikenalkan. Pada saatnya, bank-bank, kantor bank-bank itu akan tutup. Semua diganti dengan bank-bank virtual, kantor-kantor virtual yang ada di setiap tempat, yang buka 24 jam, bukan hanya 8 jam sehari, tapi 24 jam, 365 hari tanpa henti. Di mana bank itu? Bank itu ada di saku Anda, di laptop Anda, di meja Anda, di tas Anda, itulah bank-bank Anda. Ini disebut dengan private atau personal banking. Ini yang saat ini orang tuh kreatif gitu. Kita tahu ya sekarang ada bank-bank yang sudah tidak mencetak buku yang ada print out dan lain sebagainya. Toh kalau misalnya saya juga punya buku, tapi yang terjadi saya tidak pernah ngeprint. Karena apa? Saldo saya bisa saya lihat bukan hanya ketika saya ngeprint, tapi saya bisa lihat dalam mobile banking saya. Ini kan satu kreativitas yang luar biasa di bidang digital teknologi. Nah, Anda harus demikian juga. Itu satu. Sekarang kalau misalnya dilihat, digital kreatif itu lahir dari mana? Dari 3 hal. Pertama kali adalah kreatif digital atau intuisi kreatif itu memang lahir dari insting Anda. Anda menjadi orang-orang yang memang secara genetik Anda itu memang kreatif gitu loh. Kita tahu ya, kita ini tidak dilahirkan dengan berbagai macam karakter. Nah, ada lagi salah satu karakter adalah karakter kreatif itu yang biasanya lahir secara genetik. Kemudian yang kedua itu kreativitas yang lahir memang dari kemampuan dia melakukan adaptasi, penyerapan informasi, kemudian kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kemudian dia bisa mengolah. Contoh, ketika Anda sering traveling, ketika Anda sering ketemu orang, ketika Anda sering melakukan eksperimen, dan lain sebagainya, maka Anda menemukan hal-hal yang baru. Itulah disebut dengan invention, atau disebut dengan suatu hal yang baru, inovasi. Ketika Anda tidak melakukan sebuah traveling, Anda hanya di rumah saja dan lain sebagainya, tidak ketemu dengan orang, dalam tanda kutip ya, maka Anda tidak akan pernah terpacu untuk kreatif. Itu yang paling penting. Makanya Anda itu juga sering melihat kata-kata, cobalah Anda piknik, cobalah Anda jalan-jalan supaya kreativitas itu muncul. Anda ke mall, Anda ke pasar, Anda ke tempat-tempat belanja, pameran dan lain sebagainya, bukan berarti Anda harus beli. Tapi kedatangan Anda itu memicu sel-sel kreativitas yang ada dalam diri Anda. Karena apa? Sel-sel ini tidur. Dan itu harus dibangunkan dengan memicu kedatangan Anda datang ke tempat-tempat. Itu sel-sel kreativitas Anda akan lahir, akan bangkit kembali. Kemudian yang ketiga, kreativitas itu lahir karena memang kepepet. Apakah itu hal yang wajar? Iya, biasanya tuh seperti itu. Manusia ini sebenarnya memiliki genetik untuk mudah beradaptasi. Itu makhluk Tuhan yang memang sangat pandai untuk beradaptasi, itu adalah salah satu manusia. Dan itu bagaimana dia melakukan adaptasi dengan kreativitas. Anda ketika kepepet, sudah dipecat, kemudian banyak hutang, sana-sini bermasalah dan sebagainya, maka di situ biasanya ada blessing in disguise. Ada kreativitas yang kemudian muncul, suatu hal-hal yang memaksa Anda untuk kreatif. Itu yang ada, dan lain sebagainya. Ketika semuanya tutup karena pandemi, semua restoran harus ditutup, semua restoran harus menutup usahanya, maka keluar kreativitas. Jualnya dengan cara apa? Online. Ini, ketika bagi online bagaimana caranya? Ya dia harus ngikuti
aplikasi-aplikasi yang ada. Dia harus beradaptasi, belajar dan lain sebagainya. Ini yang paling penting, bagaimana lahir kreativitas itu. Kemudian kalau sudah kita tahu bagaimana kreativitas lahir itu, sekarang bagaimana kita memaintain kreativitas kita. Pertama adalah, itu yang paling penting, memaintain kreativitas. Itu pertama kali adalah Anda jangan pernah berhenti untuk belajar. Orang yang merasa terpelajar itu adalah pemilik masa lalu. Tapi orang yang senang belajar, maka adalah pemilik masa depan. Kalau Anda sudah enggan untuk belajar, untuk terus mengupgrade diri, maka Anda termasuk orang-orang yang ketinggalan. Ke depan yang dibutuhkan itu adalah orang yang suka belajar. Belajar apa? Apa saja. Gitu loh. Spesialisasi memang diperlukan. Tapi konektivitas antara satu dengan lainnya, integrasi keilmuan satu dengan lainnya, interkoneksi satu kompetensi dengan kompetensi itu diwajibkan. Anda seorang ahli ekonom, Anda seorang praktisi bisnis, marketing, maka Anda juga harus belajar tentang digital marketing. Anda harus belajar tentang psikologi, Anda harus belajar tentang hukum, Anda harus belajar tentang teknologi, tentang media sosial, dan lain sebagainya, termasuk coding. Ini yang paling penting itu. Sehingga dengan cara seperti itu, kemampuan spesialisasi Anda itu akan terupdate satu dengan lainnya. Kemudian setelah Anda menjadi manusia-manusia pembelajar, maka yang kedua adalah Anda jangan pernah takut untuk memulai. Artinya apa? Anda harus berani. Orang kreatif itu adalah orang-orang yang berani bereksperimen. Gitu loh. Kalau tanpa keberanian, maka kreativitas itu hanya sekedar tumpukan-tumpukan ide. Maka itu harus direalisasikan. Kegagalan itu bagian daripada perjalanan sebuah kesuksesan. Tidak ada orang satupun yang sekali jadi langsung berhasil, langsung sukses. Enggak. Itu harus dimulai dengan hal-hal yang sifatnya eksperimental. Nah, itu dua hal yang mungkin harus Anda ketahui. Suka belajar, berani. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi Anda. Itu paling penting. Pak, komunikasi itu apakah harus talkative, mampu ngomong? Tidak. Komunikasi itu dengan berbagai media. Anda ketemu orang, ngomong, itu komunikasi. Anda ketemu di media sosial, Anda ngetik, merupakan bagian dari komunikasi. Yang penting bagaimana Anda mengutarakan sebuah ide ditangkap oleh orang, kemudian bisa diterima, kemudian terjadi TikTok. TikTok itu saling tanya jawab, disebut dengan komunikasi. Ke depan communication skill itu diperlukan. Itu ya, communication skill. Kemudian yang keempat itu adalah kemampuan critical thinking, itu yang paling penting. Jadi komunikasi, kemampuan critical thinking, pembelajar, keberanian, itu bagian daripada bagaimana memaintain sebuah ini. Orang yang kritis itu biasanya orang yang kreatif. Gitu. Orang yang kurius selalu bertanya, itulah orang-orang yang menimbulkan kreativitas. Itu yang paling penting itu. Kenapa terjadi ini? Kenapa itu adalah bagian daripada bentuk kreativitas. Jadi communication skill, critical thinking. Kemudian yang kelima, apa disebut dengan collaboration skill. Kemampuan Anda berkolaborasi dengan satu pihak dengan pihak lainnya, satu orang dengan orang lainnya, itu merupakan cara benar untuk memaintain kreativitas. Anda tidak mungkin sendirian. Anda ahli ekonomi, Anda ahli di bidang marketing, di bidang keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Maka Anda harus berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidang marketing, ahli di bidang sosial media, ahli di bidang media sosial, dan lain sebagainya. Anda mampu memproduksi sebuah produk, sebuah jasa, tapi Anda tidak bisa memasarkan, maka Anda harus berkolaborasi. Anda punya skill di bidang bisnis, mampu membangun jaringan bisnis, mampu membangun imperium bisnis, mampu membangun usaha, dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak mampu untuk menjual, maka Anda butuh tenaga marketing. Seorang marketing pun juga harus ketemu dengan orang media. Orang media harus kolaborasi dengan orang IT, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan membangun sebuah ekosistem, kolaborasi satu dengan lainnya. Ini hal-hal yang mungkin perlu digunakan untuk memaintain kreativitas itu. Yang terakhir tentunya itu di IT yang paling penting.
Jadi kemampuan digital Anda memainten dalam sebuah kreativitas itu harus didukung oleh kemampuan Anda mengelola sebuah IT. Itu yang paling penting. Tanpa adanya IT, kemampuan IT, maka kreativitas yang dibingkai dalam konteks digital itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa terpenuhi. Sehingga Anda harus belajar juga di bidang IT. 6 hal inilah yang bisa Anda gunakan, bisa Anda mulai untuk memainten kreativitas Anda. Tanpa itu semua, kreativitas Anda itu hanya menjadi repositori dan perbendaharaan hidup Anda sendiri. Tidak pernah dinikmati oleh orang lain, tidak pernah diapresiasi oleh orang lain, direkognisi dan diketahui serta diketahui oleh pihak-pihak lain. Maka digital kreatif yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu diarahkan secara filosofis, secara metodologis, dan sistematis itu diarahkan ke arah sana. Bagaimana membangkitkan kreativitas, bagaimana memainten kreativitas, dan bagaimana mengkolaborasikan kreativitas dengan semua disiplin ilmu yang ada. Ini disebut dengan filosofi atau maksudul a'dham atau maksud-maksud penting adanya praktikum digital kreatif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rekan-rekan mahasiswa, lebih lanjut bisa kita teruskan dalam kegiatan praktikum. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sampai di sini dulu. Nanti kita bisa sambung di kesempatan yang lain. Teruslah Anda kreatif, teruslah Anda berkolaborasi, dan teruslah Anda berpikir kritis untuk menemukan hal-hal yang baru. Jangan matikan kreativitas Anda supaya Anda bisa beradaptasi sehingga Anda menjadi orang-orang yang survive di dunia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.